Tentu ada dong. Ada, pasti ada. Tenang, pasti ada. Iya, betul itu. Mari doakan rangkaian kegiatan Hari Ulang Tahun Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat yang ke-75 yang dipusatkan di Kota Padang, Sumatera Barat. Yang berlangsung dari tanggal 28 sampai dengan 31 Oktober 2023. Mulai dari pengobatan gratis, seminar kebangsaan, dan Deklarasi Eco-Church sampai dengan ibadah raya interkonektivitas bersama di 7 titik wilayah Nusantara. Oh, tentu tidak. Doakan dan hadir juga loh di ibadah syukur 75 tahun GPIB. Pada tanggal 19 November 2023, pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di Istora Senayan, Jakarta. Mari kita mensyukuri dengan penuh sukacita iman atas karya layan Tuhan Yesus Kristus di dalam dan melalui gerejanya GPIB selama 75 tahun. Soli Deo Gloria. Selamat malam sahabat GPIB. Dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan kita ada dan berjumpa dalam program Night Call GPIB. Saya Pendeta Janet Lee Afia Haba Atihuta, Pendeta Jemaat di GPIB Galilea Pelabuhan Ratu, Pos Pelayanan dan Kesaksian Sukabumi. Bersama-sama kita akan berada di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada malam hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Sepanjang hari yang telah kami lalui ya Allah, Engkau selalu menyertai kami dengan penjagaan, penyertaan dan perlindungan-Mu. Sehingga kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau selalu setia memperhatikan kehidupan kami. Saat ini sebelum kami mengistirahatkan tubuh kami yang letih dan lelah, kami akan memberi waktu kami untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuntunlah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat memahami hikmat dan kekayaan firman-Mu yang menumbuhkan iman percaya kami kepada Tuhan. Amin. Sahabat GPIB, pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Kitab Injil Yohanes pasalnya yang keempat, ayat 9 dan 10. Demikian firman Tuhan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, menurut penelitian, tubuh manusia terdiri atas air, di mana ada 2 organ tubuh manusia
yang penting yang memiliki kadar air yang tinggi, yaitu otak dan darah. Otak memiliki komponen air sebanyak 90%, sedangkan darah memiliki komponen air sebanyak 95%. Sehingga secara normal, manusia membutuhkan 2 liter air sehari atau setara dengan 8 gelas air sehari. Pertanyaannya, mengapa air begitu penting bagi manusia? Karena air merupakan sarana penyalur di dalam tubuh untuk mengirimkan zat-zat gizi ke sel-sel tubuh manusia. Tubuh manusia bisa bertahan sekitar 5 minggu tanpa makanan, tetapi tubuh manusia hanya bisa bertahan 5 hari saja tanpa air. Karena itu, kebutuhan air bagi tubuh merupakan hal yang sangat penting, atau air bagi tubuh adalah untuk kelangsungan hidup manusia. Berbicara tentang air menjadi media percakapan antara Yesus dan perempuan Samaria. Perempuan Samaria dalam bacaan Alkitab pada hari ini adalah perempuan yang dipandang negatif, baik oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, yaitu orang-orang Samaria, bahkan juga orang-orang Yahudi. Ia adalah perempuan yang tertolak karena dia adalah seorang yang memiliki banyak suami. Sahabat GPIB, di dalam bacaan kita pada hari ini, Yesus hadir dalam diri dan kehidupan perempuan Samaria yang rendah diri karena segala perbuatan dan dosa yang ia telah lakukan dalam kehidupannya. Sehingga ketika Yesus meminta air kepada perempuan Samaria itu, dalam ayatnya yang ke-9, ada sebuah ungkapan dan pemikiran. Mana mungkin orang Yahudi meminta air kepada orang Samaria. Namun Yesus menjawab dengan jawaban atau respon yang menakjubkan. Bahwa Yesus memberikan dan menawarkan diri untuk dilayani agar perempuan Samaria itu mendapatkan air kehidupan yang membasuh hidupnya, membasuh segala perbuatan dosanya, dan ia menerima karunia Allah yang memberikan keselamatan. Melalui percakapan ini, Yesus menawarkan akan air kehidupan yang melegakan melalui anugerah Allah. Dan anugerah Allah yang diterima oleh perempuan Samaria itu memberikan kehidupan yang kekal. Yesus hadir mendobrak segala tembok-tembok pemisah dengan stigma-stigma pandangan negatif untuk memberikan akan kehidupan yang kekal dan menyelamatkan secara khusus kehidupan perempuan Samaria. Dan itu menjadi sebuah kisah yang indah, cerita yang indah. Kalau kita membaca di ayat-ayat selanjutnya, kita akan menemukan bagaimana perempuan Samaria membuka dirinya dengan kerendahan hati, menerima air kehidupan yang Yesus berikan dan tawarkan, sehingga dia menerima kehidupan yang kekal. Sahabat GPIB, sepanjang hari kita beraktivitas, ada begitu banyak masalah yang tak kunjung selesai dalam hidup kita. Dalam kehidupan keluarga, ada begitu banyak pergumulan berat yang terus menjadi beban kehidupan kita. Di dalam kehidupan iman kita kepada Tuhan, ada begitu banyak air mata pergumulan. Bahkan kita merasa rendah diri sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Namun melalui firman Tuhan ini kita diingatkan, sebagaimana Yesus ada bagi perempuan Samaria,
Yesus pun ada bagi kehidupan kita, sahabat GPIB. Yesus hadir memberikan air kehidupan yang melegakan. Air kehidupan yang mengalir dalam diri kita, sehingga kita merasakan ketenangan. Yesus memberikan air hidup sebagai karunia Allah dalam hidup kita, yaitu keselamatan. Maka sebagai orang percaya yang menerima air kehidupan, mari kita merespon Allah dengan membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan, dengan membangun percakapan yang intim dengan Tuhan. Sebab jika kita kehilangan air kehidupan yang sejati, yaitu Yesus Kristus sebagai sumber mata air kehidupan kita, maka kita akan mengalami kehausan, dehidrasi, dan kekeringan rohani. Maka bukalah hati kita untuk melayani Yesus seperti perempuan Samaria. Ia melayani dengan penuh hormat dan syukur, agar keran-keran air kehidupan akan terbuka dan mengalir bagi hidup kita, keluarga kita, sehingga kita pun juga akan mengalirkan aliran-aliran hidup yang menjadi berkat dan mendatangkan sukacita serta memberikan kesegaran jiwa dalam kehidupan kita, kehidupan keluarga kita, dan kehidupan banyak orang. Selamat untuk hidup di dalam sumber air kehidupan, yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Amin. Mari kita berdoa. Yesus Kristus, Engkau adalah Allah yang memberikan kesegaran dan kelegaan dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan kami, yang memberikan kekuatan bagi kami untuk selalu membangun percakapan dengan Tuhan dan membuka hati kami untuk melayani Tuhan. Sehingga segala sesuatu yang kami hadapi, kami boleh menghadapinya bersama-sama dengan Yesus Kristus, sumber jawaban dalam hidup kami. Saat ini kami akan kembali untuk mengistirahatkan jasmani kami. Bapa Sorgawi, kiranya Engkau menjamah kami, melindungi kami, menyertai kami dalam istirahat pada malam hari ini. Sehingga tubuh jasmani kami, bahkan rohani kami, semakin dibaharui oleh Roh Kudus. Sehingga besok pagi kami akan bangun dengan kesegaran. Kami akan bangun dengan kekuatan yang baru untuk kembali memuliakan nama Tuhan melalui aktivitas kami. Berkatilah keluarga kami, berkatilah orang yang kami kasihi, berkatilah orang-orang yang ada di sekitar kami, berkatilah orang-orang yang membutuhkan. Kiranya kasih karunia Tuhan mengalir dalam hidup mereka dan mereka mendapatkan ketenangan dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, Sang sumber air kehidupan kami berdoa dan menyerahkan hidup kami. Amin. Selamat malam sahabat GPIB, selamat beristirahat. Tuhan beserta dengan kita. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Oli Dono Kambe selaku Ketua Panitia Hari Ulang Tahun GPIB ke-75 tahun. Mengajak jemaat GPIB untuk mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang menyertai pelayanan GPIB sejak tanggal 31 Oktober 1948 sampai dengan saat ini. Mensyukuri anugerah Tuhan, memasuki usia 75 tahun yang disebut sebagai usia berlian. Maka pelaksanaan hari ulang tahun mengangkat moto GPIB, berbinar kasih. Mari para pendeta emeritus, dan seluruh warga jemaat, kita datang dalam persekutuan ibadah raya dan ibadah syukur, di mana ibadah raya akan dilaksanakan di Kota Padang, Sumatera Barat mulai tanggal 28 sampai tanggal 31 Oktober.
2023 dan ibadat syukur akan dilaksanakan pada tanggal 19 November 2023 di Istora Senayan, Jakarta. Doakan dan muliakan Tuhan dalam pelayanan, kesaksian dan persekutuan. Salam hangat GPIB di hati.